Tidak mau menentukan semua. Gila, ini orang bahaya nih. Kalian hati-hati. Selamat malam Bro Dava. Bro apa tadi namanya? Bro Reza. Selamat malam, Bro Owner, Bos. Aduh, Mas Bos lah. Apa yang di bos kan? Bos owner, ini kan? Bos direktur. Pemilik podcast. Mantap. Ampun, gila nih bro saya nih. Duduk bersama, sebenarnya segan juga duduk sama ketua ini. Ampun. Satu ketua PMT, satu bendumnya. Siap. Bisa duduk sama di meja ini, udah suatu kebanggaan itu. Siap kan ketua? Sangat dong. Walaupun Medan ini kota 1001 ketua. Siap. Nah, beliau ini adalah ya tokoh pemuda di Sumatera Utara, ketua pemuda Mandala Trikora Sumatera Utara, Bro Dava Syahsini. Abang ini bentuknya. Bro, ini pemuda. Siap. Bentar lagi Sumpah Pemuda 28 Oktober. Apa sih yang udah dibuat pemuda nih? Pemuda. Iya. Saat ini buat pemuda ya sudah cukup banyak. Cukup banyaknya karena cukup banyak. Karena kita sudah lihat saat ini kita sedang berusaha mengoptimalkan bonus demografi yang dimana anak-anak muda lebih konsisten menuju kemajuan negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana staf-stafnya presiden sudah banyak anak-anak muda yang mewakili. Juga ada Menteri Pak Erick Thohir itu anak-anak muda, Mas Sandi mencalonkan sebagai calon wakil presiden selaku anak muda. Nah kali ini juga di kota kita tercinta ada anak muda juga, Bang Muhammad Bobi Afif Nasution. Jadi yang mudah dibuat anak muda adalah anak muda ini insya Allah berhasil memimpin. Memimpin apa? Suatu wadah, saya selaku ketua organisasi, memimpin suatu perusahaan yang bendahara saya ini hanya pengusaha juga. Juga ada Bang Bobi, insya Allah berhasil memimpin kota Medan. Nah, ada juga Pak Erick Thohir, insya Allah berhasil menjadi BUMN. Jadi membuat kemajuan besar dari segi ekonomi negara kita. Oh, itu kan dari sisi ekonomi ya, Ketua. Tapi yang dekat-dekat aja lah kita bicara ya. Contohnya, katakan pilkada Kota Medan ini, masyarakat malas, khususnya milenialnya cenderung yang malas sudah ikut andil dalam dunia perpolitikan ini. Karena udah berapa kali ujungnya prodeo kan. Nah, apa itu kira-kira yang harusnya kita lakukan ini sebagai pemuda? Ayolah, ini nggak bisa terus kita lanjutkan sistem ini. Kita berdiam diri, kita malas, nggak acuh karena walinya dulu sering masuk prodeo beberapa kali. Jadi sebenarnya selaku pemuda kita tidak perlu takut dengan yang namanya prodeo. Kenapa? Pemuda ini kan bersifat bersih, natural. Kita hanya mempelajari bagaimana kita membentuk, membesarkan menuju Indonesia yang maju, menuju kota Medan sejahtera, aman, gitu kan. Nah, jadi di Medan ini kita nggak perlu sama sekali takut akan namanya ada nanti calon pemimpin atau wali kota yang masuk periode lagi. Kenapa? Insya Allah kalau memang pemimpinnya yang muda ini betul-betul, yang pertama dia ingat dulu siapa Tuhannya. Kalau ingat siapa Tuhannya, dia nggak akan berani macam-macam, gitu kan. Tapi kalau dia megang kota Medan ini dengan iming-iming, ya kan, dengan toke-toke, nah itu agak susah, ya kan. Dengan kira-kiraan keluar sekian masuk sekian. Nah ini susahnya. Nah kenapa kita bisa bilang Bang Bobi bisa mewakili kaum muda? Kenapa bisa mewakili kaum muda? Karena Bang Bobi sebenarnya adalah orang yang sangat memikirkan kemajuan ekonomi kota Medan. Dibuktikan dengan akan membuat 2000 CCTV
20.000 maaf, 20.000 CCTV di setiap bagian kota dan diletakkan di setiap rumah di Kota Medan, setiap rumah masyarakat. Untuk apa? Melihat situasi terkini, biar tidak banyak lagi begal atau curanmor dan lain sebagainya, gitu kan? Ini kan menjadi suatu pemerhati. Kalau seandainya Bang Bobi juga bisa menghargai Prodeo, ini tidak akan mencerminkan anak muda yang kreativitas, yang berintegritas, berintelektual, gitu kan? Dan anak muda, kalau sempat anak muda berpikirnya cetek itu bahasa Medan itu pendek. Tuh, anak Medan itu cetek. Anak Medan. Kalau misalnya anak muda ini cetek pemikirannya, ini berarti tragis. Kenapa? Anak muda ini perkembangan masih panjang, ya kan? Sama kayak aku, pegang organisasi masih umur 21 tahun. Nah, begitu juga bendahara juga masih umur 20 tahun, 21 juga. Pak Dir, Pak Dir Penasih lagi ya, udah dia lagi ya. 21 kan? 21. Ini kalau misalnya kita sudah berbuat yang tidak, sudah ibaratnya mencuri atau apa segala macam, apalagi uang kasnya daerah tersendiri, ini kan berakibat fatal, bakal buruk ke depan hari. Gitu. Kita memperbaiki supaya ke depan hari kita bisa lebih maju. Nah, makanya saya yakin, saya percaya positif anak muda akan melahirkan daerah yang lebih besar, Medan yang lebih jaya, lebih bereksistensi, dan lebih dikenal sebagai Medan yang bersih di tanah Bobi ya. Siap. Ini kan Bang Bobi ini juga kita katakanlah dia ini memang menantu presiden. Betul ya, itu kita harus akui. Banyak dari sisi pemuda ini, sepertinya kalau aku baca komennya, banyak macam membuli, macam sesat. Nggak percaya juga sama yang muda nggak percaya sama yang muda. Padahal Soekarno sendiri pun bercakap, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Nah, jadi apa kira-kira pemahaman yang harus kita berikan kepada pemuda saat ini, khususnya Kota Medan? Ayo dong, coba. Masih ada orang yang mau berbuat bersih, tidak ujuk-ujuk keluar cepek masuk 200, ya, keluar cepek jadi 1000. Apa kira-kira himbauan? Ya himbauan atau cakap-cakap kita lah sama pemuda sekarang ini, supaya mereka juga jangan langsung nggak ada, sama semua itu nggak ada. Jangan langsung gitu. Masih ada kok orang yang mau berbuat. Masih ada kok orang yang tulus. Apa kira-kira? Ini siapa? Pak Zaidan? Pak Zaidan boleh juga. Masih juru bicara tuh. Menemani Pak Bendung ya. Iya. Jadi sebenarnya untuk meyakinkan anak-anak muda lainnya tentang ada sesosok anak muda yang punya karakter untuk memimpin Kota Medan ini, bukan dari calon pemimpin sendiri, tapi dari kita dulu. Kenapa ini disebut dari kita dulu? Karena kalau kita yang berbuat dari teman ke teman, contoh, aku Ibu Lemana Tripora kenal sama seluruh pengurus yang ada. Otomatis dengan kami bersatu, aku kan bisa mempelajari, memberitahu, mengajarkan kenapa kita harus memilih anak muda, gitu kan. Nah, ini adalah dari teman ke teman. Ibaratnya kalau masyarakat itu door to door, ya kan. Cuman kalau kita mouth to mouth, mulut ke mulut, ya kan. Ya kan. Tapi beda, mulut ke mulutnya berbicara, gitu. Nah, jadi dengan kita berbicara, berdiskusi, kita berdiskusi dengan aliansi, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, bahkan organisasi pelajar sekalipun, kita harus berbicara, berdiskusi, berdebat, harus. Kenapa? Berdebat itu harus loh. Kenapa? Karena ketika kita berdebat, ini akan melahirkan gagasan baru, ide baru.
yang dimana pokok intinya itu ada. Berdebat itu bukan hanya bukan. Berdebat itu adalah memberikan suatu ide gagasan bagi diri kita sendiri untuk membuat suatu hal lebih berarti, gitu kan? Makanya supaya anak-anak muda lainnya lebih berkesan, lebih mau menerima anak-anak muda lainnya untuk menstopkan bullying. Ada caranya, kita sebagai anak-anak muda, kawan ke kawan, merangkul, kenalkan, beri pemahaman, ajarkan. Kita hilangkan sifat-sifat money politik, black campaign. Nah, gitu kira-kira. Nah, itu yang bawaan dari Bro Daftar bahwa nih pemuda-pemuda ini, khususnya anak Medan nih, kota 1001 ketua ini, jangan langsung apalah menjudge, menghakimi. Nggak ada lagi yang bersih, nggak ada lagi yang masih ada dan bukan, ya memang porsinya sedikit lah, di antara 1/10 lah itu. Mungkin juga itu 1/10 itu diantaranya ada Bang Bobi juga itu nanti merasa. Mudah-mudahan ya Bang Bobi. Jadi kawan-kawan yang ada di podcast kali ini gantian. Aku harus menginterview bos besar kita nih. Oke, cek 1, 2, 3. Kita ambil alih. Jadi gimana Pak Bos? Aduh Pak Bos, ampun. Saya Pak Bos. Ya, saya ayam tuh. Kenapa saya jambu? Hah? Saya ayam, jambu udah biasa. Saya ayam. Pacar sehat? Pacar sehat. Oh sehat. Di luar ya. Jadi Pak Bos, gimana kerjaan sekarang apa? Keren lah kamu Covid. Ampun. Terus bilang kering. Iya. Di depan Garuda kan banyak masih. Pak Wali kering. Nggak ada Covid semua. Jadi nggak apa-apa. Ini kan musibah, nggak bisa juga kita menuntut ke Pak Wali. Memang ini musibah dan seluruh dunia mengalami. Kita pun ya oke, ya memang harus kita hadapi bersama. Cuman dipikirkan juga lah. Kita juga punya staff, kita punya anggota di lapangan, nggak kerja itu. Jadi bincang-bincang sedikit lah. Baru tahu juga nih ada delegasi podcast. Apa ini delegasi podcast? Tujuannya apa? Tujuannya di sini delegasi podcast ini lidahmu menentukan nasibmu. Mata hati-hati. Delegasi Najwa. Delegasi Najwa. Sila sikit oyo. Jadi delegasi ini mulutmu adalah harimau. Mulutmu harimau. Ya. Jadi tadi apa tagline? Lidahmu di ruangan ini, ya. Lidahmu menentukan nasibmu. Oh gitu ya. Ya. Jadi lidahmu menentukan nasibmu. Hati-hati datang ke podcast ini. Kalau diajak jangan mau. Kami pun baru tahu nih. Kalau tahu lidahmu menentukan nasibmu, bahaya kami nih. Sempat kami Cuman kan nggak mungkin awak gulung ketua kan? Karena gitu. Enggak, kalau tahu kami lidahmu menentukan nasibmu, nggak jadi kami masuk ke sini. Bahaya. Ampun kita. Aduh, jadi udah dari Pak Bos ini ya, dari delegasi majalah. Karena kan begini ketua, basic awal kita nih kan nggak berangkat dari dunia pers. Cuman kita melihat kondisi yang sekarang ini, kayaknya perlu juga aku ikut andil, ikut turut serta menyampaikan keinginan masyarakat ini. Apa yang salah harus dibuka, yang benar tetap menjadi benar. Jangan yang benar bisa jadi salah kan, salah jadi benar. Nah maka itu kita ayo deh berbuatlah, bukalah ini. Ada web Media Delegasi ID, YouTube-nya dari podcast inilah. Aspirasi, pikiran dari segala kalangan, bawah sampai paling atas digodok di sini. Jadi saya tadi lihat juga baru deklarasi pendukungan Oh, kena lagi. Lihat sebagai sekretaris, sebagai motor daripada suatu wadah. Organisasi. Jadi
Dan aku lihat juga di antara banyaknya senior, anak muda kita juga mewakili sebagai sekretaris, sebagai motornya, penggeraknya gitu. Jadi ke depan apalah hal strategis untuk membuat kaum muda. Aku pernah dengan dia. Kaum muda. Iya, benar. Milenial 17 ke 40 milenial ya? Iya, tapi ini kan bahasa gaul. Kita bukan bahasa gaul kita pakai, tapi apa? Bahasa muda. Bisa jadi muda itu mau pada fase, bisa juga. Itu cukup muda aja dia. Terus mana dia? Tagline 2020 ketua Bendum, Pak Bendum, Brody Kera 2024. Kenapa juga sama dir nih. Jadi apa strategi Pak Sekretaris untuk memenangkan suara hati anak-anak muda juga? Karena tadi Pak Sekretaris sudah bertanya. Nah, kita kan ini bincang-bincang pemuda, Anda bertanya, giliran saya menjawab. Saya bertanya, Anda jangan takut. Gitu. Saya masih jawab. Oke, siap. Pertama, misinya kita sampaikan sama pemuda masih ada orang bersih. Saya nggak ujuk-ujuk. Ayo bro, jadi cucu Bogia. Ayo bro, cucu nomor 2, enggak. Kita sampaikan aja masih ada pemuda yang bersih. Itu satu. Yang kedua, kita kasih tahu sama dia, nih pemuda-pemuda Medan nih. Apa minusnya kalau kita tak acuh, tak ikut andil dalam politik? Minusnya banjir. Ya. Ini nggak ada menyudutkan, memang ini nyata. Banjir dan pungli di mana-mana. Kamu lagi Bendum. Pungli. Pungli. Nyikut aja ya. Dia kan perempuan. Karena Bendum itu Iya. Semua pungli-pungli ujungnya bahaya. Jadi Pak Bendum, apalagi Apa itu? dampaknya kalau anak muda nggak memilih? Anak muda Nggak open minded. Nggak open minded, apa nih dampaknya? Banyak kalau open minded kan. Pemikirannya apa? Kuno. Nah, Oke, 3, 2, 1, kita dua diskusikan. Kita tantang dulu Pak Bendum sendiri. Let's go. Gimana? kacau. Let's go. Pak Bendum. Oke. Nih mau pilkada nih. Ya. Biasa kalau kata orang Medan mau menang kacipnya harus kuat. Gimana menurut Pak Bendum ini? Benar nggak itu? Ada benar ada nggak juga. Coba kasih benar dulu. Aku enggaknya dulu lah. Enggaknya dulu. Perlu sulit nggak? Benar dulu. Ya lah, kalau semua itu kan butuh dana. Nah, itu kan nggak bisa dipungkiri ya kan. Tapi bukan harus gede amat kan gitu. Ya kan? Kalau salahnya? Salah tadi. Salahnya, Kalau dibilang gede amat, iya. seharusnya turun mengambil hati masyarakat. Lanjut. Kalau Pak Direktur yang ngomong Berarti kos itu ya hanya untuk operasional. Selebihnya turun ke masyarakat. Jangan kita buat masyarakat ini bodoh Tuh. dengan ngasih. Iya. Akhirnya kan gitu-gitu aja putarannya. Ujungnya awak udah keluar banyak. Ngambil ya pas awak dari dalam ngambil sedikit sama ngambil banyak sama dia kan. Ngambil banyak sama mendingan. Nah itu yang sebenarnya juga itu korupsi itu terjadi. Ada juga sebabnya gara-gara kita acuh dengan politik menurut saya. nggak acuh. Tidak acuh dengan Tidak acuh. politik. Menurut saya itu ya terakhir orang-orang yang tidak seharusnya di situ yang berada di situ. Akhirnya gerok lah ya. Gerok. Aku mau bertanya. Kalau aku ini cuma ngasih kata kunci aja. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Kata kuncinya kira-kira Pak Bendum ini 2024 bakal maju juga. Kasihkan soalnya. Mana ini? Medan. Katanya bisa jadi sumut juga. Belum tahu. Pokoknya. Kok iya? Amunisi kan dulu. Geser versi G1 ya. Terpasang versi
Cuma jangan sampai gitu, Pak Bendung. Enggak, gitu. Saya blok nanti dari WA. Beliau jago melatih masyarakat, terutama kaum hawa. Oh, Kasihkan dulu. Arabnya. Kasihkan aroma mata. Aroma Arabian. Jadi mantap juga podcast ini ya kan. Semua berbicara. Hah? Di mana ada podcast seperti ini ya kan? Tamu mempertanyakan pemilik. Hostnya. Di delegasi podcast lah ya. Delegasi podcast. Memang unik, makanya Unik. hati-hati. Lidahmu menentukan semua. Gila, ini orang bahaya nih, kalian hati-hati. Jadi lidahnya kan bebek ngomong di sini bahaya. Jadi ya kita kembalikan kepada. Berarti saya bantu balik dia nanya ya. Wah, oke, mantap. Ini 28 nih, Oktober, Sumpah Pemuda. PMT mau buat apa? PMT. Yang pertama, PMT akan menciptakan UKM. Di dalam Sumpah Pemuda nanti, kami bersama-sama dengan Bendung, kerjasama Bendung, Ketua Bidang Koperasi Pemuda Mandatory Kora Pembayu, kita akan sama-sama membentuk namanya UKM yang dimana isinya hanya anak-anak PMT. Itu kemungkinan di Jalan Siswa Merjo. Di depan ada kantor saya, di situ nanti saya membuat khusus anak-anak PMT. Di situ jualan, ada warkop, ada makanan segala macam. Nah, kenapa yang sepertinya tidak nyambung, tapi kami akan membuat seperti itu? Karena di masa sekarang ini ekonomi kan lagi terpuruk. Di Hari Sumpah Pemuda ini, maka pemuda bersumpah untuk membantu Indonesia, untuk membantu daerah kita menaikkan ekonomi Kota Medan. Melalui pemuda, terlebih lagi pemuda Mandatory Kora, kita menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak muda. Kita menciptakan generasi-generasi baru dari sektor ekonomi. Nah, kita siapkan organisasi kepemudaan yang berfokus kepada ekonomi dan sosial. Karena selama ini PMT tidak pernah gombar-gombor untuk memajukan PMT, kami buat masa segala macam. Karena bagi saya itu adalah cara lama. Cara baru sekarang adalah sama-sama besar, sama-sama naik, sama-sama berpenghasilan. Nah, ketika semua berpenghasilan, maka semua iri. Mereka tidak mau lagi menjadi seorang yang anggar jago. Nah, ini akan mengurangi dampak populasinya premanisme. Nah, itu poinnya. Nah, inilah yang akan menjadikan Pemuda Mandatory Kora ini adalah organisasi pertama yang membentuk nilai-nilai positif bagi pemuda. Makanya itu kenapa kami harus bekerja sama. Bang Bobi juga udah kami dukung, kami sokong untuk maju dari PMT, udah kami deklarasikan. Kenapa? Karena kami sepemikiran bagi Pemuda Mandatory Kora, kerjasama dengan Bang Bobi akan memajukan kesejahteraan bagi anak-anak muda. Karena Pemuda Mandatory Kora satu komitmen, satu tujuan sama Bang Bobi, memberantas premanisme, geng motor, dan begal. Ketika anak-anak muda sudah bekerja, maka ini akan menghasilkan bentuk kekuatan ekonomi bagi anak-anak muda yang tumbuh angkat. Dan Medan akan menghasilkan kemajuan besar, sehingga tidak ada lagi yang merampok, tidak ada lagi yang malak, ya kan? Nah, itu yang terutama bagi pemuda. Kenapa? Karena kalau aku memang memang terlalu fokus kepada anak muda. Karena aku sebenarnya bukan tokoh, tapi pemerhati pemuda. Kita buat suatu strategi untuk mesejahterakan pemuda, tapi dengan cara kita sendiri. Itulah kira-kira. Jadi ini kan aku ambil simpulnya dari cakap ketua PMT ini. Pemuda itu melakukan anarkis, melakukan malak, melakukan kejahatan, intinya cuma satu, sejengkal perut. Betul. Nah, itu kembali lagi, itu tidak hanya peranan masyarakat, tapi peranan pemerintah juga. Mana nih lapangan kerja? Apa? Ya, ujungnya kalau nggak ada apa-apa,
nggak makan ini produk yang sejengkal ini tidak bisa diselamatkan. Ini sejengkal apa? Ini udah kode ini. Sejengkal ini nggak bisa diselamatkan. Ya, jangan terlalu berharap penjara itu makin lama nggak penuh terus, makin bertambah terus. Ini bicara nyata aja. Jadi makanya ini juga jangan di cut karena ini sangat penting. Karena ini masukan saya terlebih lagi bagi Bang Bobi dan Bang Anggelia yang dimana untuk kemajuan ekonomi Kota Medan, untuk memberantas kejahatan Kota Medan, untuk memberantas premanismenya Kota Medan, memang CCTV diperlukan. Tapi untuk apa hanya menyimpan memori? Kita harus membentuk suatu aksi nyata. CCTV itu kan ketika sudah terjadi baru ditangkap. Mau sampai kapan? Itu ibaratnya ya itu hanya memori yang sudah terjadi gitu. Sekarang ini intinya satu Ketua, pencegahan. Pencegahan yang kita minta. Apa pencegahan? Apa usahanya? Iya. Apa usahanya? Itulah makanya Bang Bobi harus lebih mendalami kekuatan itu. Kenapa? Ekonomi harus dibangun, dibentuk, diperhatikan. Anak-anak muda diperhatikan. Dibangun untuk olahraganya motoran itu dibentuk. Itu harus. Kenapa? Mereka tuh unjuk asli motor. Wah, dengan gaya model segala macam itu dibuat setiap tahunnya. Biar aja tidak terlalu memikat bagi orang lain, tapi bagi mereka yang di sekitarnya itu sangat berarti. Yang pertama, yang kedua, skateboard. Nah ini kan ada hari skateboard tuh udah mulai muncul, itu harus diperhatikan. Ada juga anak-anak muda yang berpolitik itu dibina. Kenapa? Biar suatu hari nanti anak-anak muda akan lahir jiwa-jiwa pemimpin yang bersih, nasionalis dan juga agamais gitu. Nah, ini kita berputar nih di Bang Bobi. Saya nih tadi baru deklarasi juga Aurel Bobi, relawan yang setengah anak muda, nggak milenial lagi gue bilangnya, setengah anak muda, setengah memang masyarakat emak-emak, bapak-bapak. Kalau dari saya sisi milenialnya, oke, hari ini saya mendukung, karena pada saat ini saya percaya Bang Bobi bisa menyerap dan merealisasikan aspirasi kaum muda. Tapi nanti saat beliau, insya Allah, amin, mudah-mudahan jadi wali kota dan itu tidak terrealisasikan, saya garda paling depan yang akan menyorot itu dan menagih itu. Kita persoalkan. PMT akan ada di depan pagar kantor wali kota. Nih, tunggu itu kalau misalnya tidak komitmen. Jadi betul nih, karena memang ada beberapa alasan makanya saya ini kan ibaratnya kita ini macam taruhan ini. Ini nggak ketua? Nggak taruhan, nggak pernah taruhan aku nggak. Nggak, ini kan ibaratnya macam taruhan. Ibarat ya. Ibarat. Makanya aku mau dibagi ibarat tapi nggak pernah taruhan, cuman itu. Nggak gini. Iya. Nggak pernah. Tapi samping kanan aku tengok gini ya. Aduh, Pak, nggak pernah. Kakak kan. Perbaiki nama, maksudnya ini. Bang Bobi hari ini saya dukung karena memang udah, menurut saya nggak ada lagi ada suatu harapan yang lama-lama nih itu aja metodenya. Nah kalau Bang Bobi pun gitu, tadi kata ketua ini dia berdiri depan wali kota Medan, gerbang kantor wali kota Medan. Kalau abang jadi, nah, saya main sengketa nanti. Iya, berat-berat. Jadi itulah ketua saat ini hal yang bisa saya tanyakan ketua dan jawabannya mantap kali. Ketua BMT ini sorawatnya ya, masih muda kali padahal sama kayak awak, tapi ilmunya udah tinggi kali cakap itu. Ilmu tidak tinggi. Nah, kita pakai ilmu pagi.
semakin tinggi semakin mendung. Kita pelajari terus bagaimana kita bekerja dengan baik, berpikir dengan baik, dan tidak lupa juga berdoa dengan baik, ya kan? Jadi terima kasih juga udah berpikir dengan baik, berdoa dengan baik. Ketua PMT semua. Siap, terima kasih ketua. Terima kasih udah diundang kami berdua. Mungkin sekretaris tadi izin karena kebetulan ayahnya sedang beliau sedang berduka. Nah, titip salam. Siap. Terima kasih Pak Onar. Aduh, Onar. Kita ketemu di lain waktu. Semoga semakin berjaya untuk delegasi, akan melahirkan terus generasi-generasi baru, dan delegasi tidak akan pernah berhenti berkarya untuk Kota Medan. Terima kasih. Siap. Duduk bareng delegasi. Sampai jumpa lagi. Oke.